Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tudhi'u lana ma nashqa hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya beriktikaf di dalam ini masjid sunnat karena Allah taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab Al-Mawa'idul Usburiyah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan hadis yang ke-39 tentang 40 perkara yang mana bila orang tersebut dapat menghafal dan mengamalkannya maka niscaya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan membangkitkan bersama para nabi serta para ulama pada hari kiamat. Kemudian kita teruskan kembali, yaitu di antara 40 itu adalah berbuatlah kebaikan terhadap tetangga-tetangga engkau, jangan memutuskan hubungan dengan kerabat dan sanak famili engkau. Selanjutnya kita dilarang untuk berbuat jahat kepada tetangga-tetangga kita, dan kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang pasti membutuhkan kepada orang lain. Kita ini adalah manusia sosial yang tidak bisa kita itu berdiri dengan sendiri, pasti melalui bantuan orang lain. Kadang mungkin kita memaluakan orang lain, pasti kita memaluakan. Mulai kita lahir sampai kita meninggal itu pasti memaluakan lawan orang lain. Mulai kita lahir sampai kita dikubur itu pasti kita memerlukan orang lain. Ya, ada mungkin kita lahir seseorang ada dari agama mama pada dulu, ya. Ada mungkin pulang kita mancungul seorang mengkada bidan pulang nama Allahnya, ya kan? Ada mungkin pulang kita bisa berjalan, bisa kayak mun kada kuitan kita juga membantunya sampai ganal. Nah, lalu apalagi sampai meninggal dunia, pasti kita memerlukan orang lain. Ada mungkin pang kita mati karena mandi surangan, ya, bukahan. Ada mungkin pang karena meninggal dunia bakubur seorang. Nah, maka kita ini pasti memerlukan orang lain, dan orang lain yang terdekat dengan kita itu adalah keluarga kita dan jiran tetangga kita. Nah, orang Arab lawan kita pun ianya keluarga lawan tetangga. Nah, sehingga kita ini hidup dalam bertetangga, memiliki hak kepada tetangga yang lainnya. Jangan sampai kita tidak mengetahui hak kita kepada tetangga kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita ini dengan tetangga yang lainnya ada yang memiliki satu hak, ada lagi dengan tetangga yang lainnya itu memiliki dua hak, dan ada lagi kita memiliki dengan tetangga itu dengan tiga hak. Nah, jadi kita lawan tetangga ini tergantung lawan tetangganya tersebut. Ada yang satu hak, ada yang dua hak, dan ada yang tiga hak. Yang satu hak itu apabila kita bertetangga dengan non-muslim. Bila kita bertetangga lawan orang yang di luar daripada beragama Islam, maka satu haknya, apa haknya? Yaitu hak bertetangga tersebut. Kada boleh kita menyakiti, kada boleh kita mengganggu lawan tetangga tersebut, walaupun dia non-muslim, walaupun dia kada beragama Islam. Tapi kita sebagai orang yang beragama Islam memiliki hak lawan tetangga tersebut, yaitu sesama tetangga kita kada boleh mengganggu, menyakiti, dan memacam-macami. Jangan sampai terkadang dia jangan apa-apa juga kan, orang kafir juga ini dia ambil sandalnya, ya kan? Ada boleh. Ini jangan apa-apa orang kafir ini dia hancurkan dia taman-taman yang ada halaman, ada rumah-rumahnya. Kada boleh. Kita harus menghargai dan memuliakan tetangga tersebut walaupun tetangganya non-muslim. Yang kedua, kita memiliki dua hak lawan tetangga itu adalah, yang pertama dia adalah hak tetangga, yang kedua tetangga kita ini orang Islam, maka haknya sesama saudara muslim. Bila dia bertetangga, tetangga kita orang Islam, nah maka haknya dua. Yang pertama hak bertetangga, yang kedua hak sesama muslim. Di antara hak sesama muslim itu ada 6. Ya, hakul muslim adal muslimi sittun. Hak seseorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Apabila inya garing maka kita harus menghilanginya. Apabila inya wahid maka inya mengucapkan alhamdulillah, kita menjawabnya yarhamukallah. Apabila inya meninggal maka kita mentakziahinya. Apabila inya mengundang kepada kita dan kita tidak ada halangan, maka harus mendatanginya. Itu di antara hak muslim sesama muslim yang lainnya. Apalagi tadi itu bertetangga orang-orangnya. Nah maka yang bertetangga ini dua hak. Yang pertama hak sesama tetangga, yang kedua hak sesama muslim lainnya. Karena kita muslim itu bersaudara, nah maka itu hak-haknya harus kita perhatikan. Yang ketiga, ujar Rasulullah, kita punya 3 hak lawan tetangga tersebut. Yang pertama adalah orangnya muslim, yang kedua orang ini bakal keluarga lawan kita. Nah sehingga yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sesama muslim, yang ketiga hak sesama keluarga, sesama kerabat dan keluarga. Maka 3 macam kita namun bertetangga di sebelah kita tuh bakal keluarga, misalnya bersepupuka atau beriparga atau badan sanaka. Nah maka itu haknya 3 macam. Jangan sampai kita menyakiti tetangga sebelahnya. Siapa yang disebut tetangga ini? Ujar guru sakumpul, nang ngaran tetangga itu 40 k sebelah barat, 40 sebelah timur,
sebelah utara, 40 sebelah selatan. Ujar kita 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 ke muka, 40 ke belakang. Jadi 40 macam ini, 40 rumah ini itu masih dikategorikan tetangga. Kalau 40 rumah, amun kita bagana di kampung, insya Allah nah 40 ini hafal aja, ya kan? Amun tetangga di kampung kita, nah 40 ini insya Allah hafal aja. Di sebelah ini abahnya Aman, sebelahnya ini rumahnya Inor, sebelahnya ini abahnya Udin, sebelahnya lagi abahnya Adul. Tahu kita amun hidup di kampung. Nah, ada tahu kalau kita hidup di kota kayak ini, ya, kada tahu kita hidup di kota, apakah masih bisa kita tumamingan duit nak sampai 42 rumah kanan kaki itu kita masih tinandung orangnya. Kita tahu kalau orang itu amun lagi kita amun di kampung tuh kalau pasti akan tinandung. Karena apa? Karena di kampung tuh gotong royongnya, kemasyarakatannya, perkumpulannya itu masih kental, ya, masih kental. Di kampung, tapi pun sudah di kota, nah tuh kadang-kadang ujian orang waya ini individualis, atau individualis, apa tuh individual masing-masing aja, kada begaduran. Ada bagian orang kalian tahu tetangga kayak apa kak? Tahunnya seorang aja. Ini hijau ya ini, ya. Pagar tinggi-tinggi, jawatan. Nah jadi kada tahu lagi lawan di sebelah menyebelahnya tuh. Berapa orang di rumah tuh bisa tahu lagi kan? Kenapa? Karena pagarnya tinggi-tinggi sebelah kanan. Sehingga kada tahu lagi lawan di tetangga sebelah menyebelah. Nimpang hidup kita dalam era modern ini, ya kan? Nah jadi kita bertetangga itu harus mengerti dan memahami tentang hak-hak kita lawan tetangga yang lain. Di antara hak kita lawan tetangga sampai-sampai kita kada boleh meninggikan bangunan kita tanpa izin lawan tetangga kita sebelah. Kalau bangunan kita ini menghalangi angin masuk ke tempat orang tersebut, itu saking saking memperhatikan lawan tetangga, kita kada boleh meninggikan bangunan kita, rumah kita sampai menghalangi angin masuk kepada rumah sebelahnya. Nah itu kada dibolehkan. Itu hak tetangga. Tapi pada ini kada bagaduh lagi, ya kan? Badi tinggian bahkan tinggi lebih tinggi lagi itu sebelah menyebelah. Nah itulah akhir zaman kata Rasulullah, yatatawaluna fil bunyan. Mereka ini saling bertinggi-tinggi dalam bangunan. Di antara makna bertinggi-tinggi ini mereka saling bersombong-sombongan. Nah di antara makna yang dapat kita ambil dari bertinggi-tinggian tadi, mereka kada peduli lagi lawan yang di sebelah menyebelah tetangganya. Akhir zaman dulu itu ketahuan kalau kalian ya tidak di akhir zaman dulu sudah nampak alamat-alamat seperti itu. Sebelah menyebelah kadang-kadang berpinangguan. Napa kada berpinangguan? Amunnya atau begawi bisukan tulak jam 7 pulang. Bulik kayak jam 5 misalnya. Bagaimana lagi di rumah sampai jam 10 bulik kayak bisukan pulang kayak itu pulang. Amun kada tahu di urunan, amun kada tahu di sembahyang berjamaah, ya kan turun ke masjid bisa kada berpinangguan. Nah jadi masjid ini di antara salah satu bentuk kita
untuk bersilaturahmi dan untuk saling kenal dengan tetangga yang lain. Makanya tuh orang tuh imbah sembahyangan bersalamat, oh ini abahnya Aman, oh ini abahnya si Siti, oh ini abahnya si Anu. Nah, saling bersalamat tetangga itu. Jadi babinanduan. Oh ini rumahnya sebelah sini, oh ini rumahnya sebelah sana, oh ini rumahnya di sini. Binandu sebelah tangan. Jadi kita mun kada turun ke masjid, iya tuh kayak tukang sudah setiap hari. Jam 7 pulang ke mana tuh? Ke kantor, ke pasar, ke mana lagi ke perumahan macam-macamnya gitu. Pulang kena jam 5, ya kan? Nah, karena pulang jam 5 tuh sudah kelapahan dah orang, lalu pulang ke masjid lagi. Mun kada mau bermasyarakat namanya ini, nah iya tuh kada saling berbinan dua. Mun kalau di kampung tadi ya tadi tuh, ya kan? Mun di kampung tuh orang rakat, nambah rakatnya bepangantinan tuh kan, bepangantinan tuh kan saling rakatnya tuh. Bermula-mula bepangantinan tuh dia terkumpulan seorangnya, ya kan? Bermula-mula itu nambah siap-siap menguyak bawang, menguyak lombok segala macamnya, itu sudah tak kumpulan, sudah itu di kampung. Menurut ini kita apalagi di kota ini, kan tahu menguyak bawang lagi, kenapa? Sudah ada WU-nya, apa WU itu? WD organisasi, kenapa harus terpanggil ternyata, ya kan? Nah, lalu kan pengantinan di mana? Pengantinannya kayak di mana tuh di gedung mana kan? Tahu aja lagi kan? Kada berakaruan lagi kan? Ya kan? Maka pulang ke undangan itu diundang orang sugih-sugihnya pulang, pulang. Miskin-miskin sih kita mengundang karena Pak Kapol, karena menyewa gedung. Jangan sampai di dalam kayak ini kejadiannya, ya kan? Kada tahu di masyarakat lagi perkawinan yang tahu lagi sebelah menyebelah. Kenapa? Kawinan dari gedung, tak sebelah menyebelah kada diserwani. Kenapa? Dia macam membatas makanan aja. Ada macam habis, ada macam memberi duit. Nah lalu pada hendak diserwani, nak sugi-sugi diserwani sini. Jadi intinya kita harus saling kenal dengan tetangga dan jangan sampai kita menyakiti tetangga. 3 macam yang dikaitkan oleh Rasulullah dalam keimanan yang disabdakan oleh beliau. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ujar Rasulullah, barang siapa yang beriman lawan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berucap nang bujur atau mengkadang diam. Kaitannya dengan keimanan. Yang kedua pula dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman lawan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan dan menghormati tetangganya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman lawan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan dan menghormati tamunya. Nah, 3 macam ini yang dikaitkan oleh Rasulullah dengan keimanan. Semakin luas keimanan seseorang, maka semakin dia banyak diam daripada berkata-kata yang kada baik. Semakin tebal keimanan seseorang, maka semakin dia memuliakan tetangganya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin dia memuliakan tamunya.